Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran PPKN kelas 10. Kali ini kita masuk ke materi baru di bab 4 dan materi pertama juga di semester genap. Berjudul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Selamat belajar ya anak-anak, semangat terus. Kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah asas pemerintahan, dan otonomi daerah adalah output dari asas desentralisasi. Desentralisasi adalah salah satu dari dua bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk yang pertama adalah sentralisasi. Seperti namanya, sentralisasi berasal dari kata sentral, yang berarti pusat. Penjelasan sentralisasi ialah segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi. Berikut penjelasan dari desentralisasi. Desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, terdiri dari D dan senterum. D yang berarti lepas dan senterum yang berarti pusat. Kalau digabungin berarti lepas dari pusat, sedangkan sentral artinya pusat. Berikut penjelasan desentralisasi, yaitu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Jadi, desentralisasi ini semula segala sesuatu urusan dari pusat, daerah itu diatur oleh pemerintah pusat saja. Tapi sekarang untuk urusan pemerintah daerah, sebagian wewenang yang semula adalah tugas dari pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah. Fungsi desentralisasi ada 4. Yang pertama, lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang niscaya, dan bentuk perubahan itu banyak. Ada yang terjadi secara cepat, lambat, besar, kecil, dikehendaki, dan nggak dikehendaki. Jika terjadi perubahan di daerah, maka pemerintah daerah lebih luas dalam menghadapi dan menyelesaikan perubahan tersebut. Berbeda saat masih menggunakan asas sentralisasi. Pemerintah daerah nggak bisa semudah itu menyelesaikan perkara di daerahnya. Harus menunggu keputusan dari pusat dulu. Sedangkan keputusan dari pusat itu juga nggak bisa didesak untuk cepat diberikan. Karena tugas pusat itu banyak. Masalah pusat, lalu masalah daerah di seluruh Indonesia juga ditangani oleh pusat. Maka, semenjak diterapkannya asas desentralisasi, pemerintah daerah lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi secara cepat. Lanjut, melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Lebih efektif itu hasilnya lebih sesuai, sedangkan lebih efisien itu nggak banyak yang kebuang, baik itu tenaga, waktu, biaya. Maka di garis bawahin itu maksudnya secara tepat gitu, tugas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lanjut, lebih inovatif, pemerintah daerah itu diberi keleluasaan untuk membuat pembaharuan untuk daerahnya, memajukan dan menonjolkan daerahnya itu jago di mana gitu, hebat di mana. Itu dibebaskan kepada pemerintah daerah. Lanjut, mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Kalau dahulu daerah itu hanya didikte oleh pusat saat masih menggunakan asas sentralisasi. Pemerintah daerah itu pemudanya atau putra daerahnya itu nggak diberdayakan. Sedangkan semenjak diadakannya desentralisasi, maka para pemerintah daerah itu lebih komitmen, lebih ada rasa nasionalismenya, lebih ada rasa menjaga
dan peduli terhadap daerahnya. Dan juga lebih produktif di sini kemampuan mereka, potensi mereka itu semua diasah. Selain fungsi desentralisasi, terdapat juga nih kelebihan dan kelemahan dari desentralisasi. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Kelebihan yang pertama, struktur desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dari pusat. Jadi yang dulu semua tugas itu milik pusat, sekarang didelegasikan, diwakilkan, diserahkan kepada pemerintah daerah. Lalu yang kedua, mengurangi bertumpuknya tugas pusat. Dulu pusat mengurusi semuanya, tapi sekarang sudah lebih sedikit gitu kan, karena tugas daerah itu diberikan kepada daerah. Yang ketiga, keadaan mendesak daerah tidak menunggu lama instruksi dari pusat. Yang keempat, menjadi tantangan untuk pusat dan daerah lebih harmonis dan mengoptimalkan gairah kerja. Kalau dulu mungkin ada slack-slack sedikit, atau ketidakcocokan, atau disharmoni, dan lain sebagainya, tapi sekarang sudah dapat tugas gitu kan, lebih diharapkan komunikasinya tuh lebih baik, lalu juga diberikan kepercayaan, juga bisa memegang tanggung jawab kepercayaan tersebut, dan lain sebagainya. Challenge untuk dua struktur, yaitu pusat dan daerah. Yang kelima, lebih efisien, baik pusat dan daerah. Yang keenam, mengurangi potensi birokrasi yang negatif. Yang ketujuh, secara psikologis, memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya itu langsung gitu. Kalau dulu kan pemerintah daerah itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh pusat, tapi sekarang pemerintah daerah diberikan wewenang sehingga ada rasa puas sendiri gitu, telah melakukannya sendiri. Lalu yang kedelapan, sebelum rencana diterapkan menyeluruh, dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat dirubah. Jadi tuh dites dulu, trial and error dulu di satu bagian, nggak langsung langsung semua gitu. Lalu lanjut, kekurangan dari desentralisasi. Yang pertama, badan struktural pemerintah semakin kompleks dan lemahnya koordinasi. Jadi memang kalau dulu itu kan strukturnya itu sedikit, hanya pusat doang gitu. Tapi sekarang itu udah makin banyak, sampai ke daerah-daerah, sampai ke pedesaan, ada struktur-strukturnya lagi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara daerah dapat mudah terganggu. Keseimbangan, karena kan setiap daerah itu punya hak untuk membuat sesuatu gitu kan. Jadi tuh keseimbangannya bisa terganggu. Dan kesesuaiannya, kalau dulu mungkin lebih rata, lebih general gitu, lebih seragam. Tapi kalau sekarang itu udah beda-beda, masing-masing daerah itu membuat keputusan kebijakan yang khas daerahnya sendiri. Jadi kesesuaian itu lebih sulit ditemukan gitu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Baiknya itu desentralisasi itu kalau muncul rasa cinta kepada daerahnya, tapi kalau sudah berlebihan sampai menimbulkan paham kedaerahan, itu juga nggak baik gitu. Bisa jadi nanti muncul rasa etnosentrisme gitu kan, menganggap daerah lain lebih rendah, lebih jelek, itu juga jelek gitu. Lalu yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena perundingan yang bertele-tele. Ini perundingan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Lalu yang terakhir, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Otonomi daerah yaitu keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Otonomi daerah ini adalah wujud atau hasil dari asas desentralisasi. Desentralisasi itu adalah asas yang semula wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan gitu. Sedangkan kalau otonomi daerah ini lebih daerah yang menerima dan menjadi tanggung jawab atau tugas dari otonomi daerah. Itu ada dua step gitu. Yang pertama step desentralisasi dan yang kedua step atau final dari desentralisasi yaitu otonomi daerah.
Otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dianggap lebih mampu melihat dan lebih peka terhadap kondisi masyarakat daerahnya. Makanya dibentuklah desentralisasi dan otonomi daerah. Lalu yang kedua, pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Jadi tuh pemerintah daerah itu bisa memajukan daerahnya itu, misalnya nih satu daerah ini lebih religius, satu daerah ini lebih wisata, satu daerah ini lebih budaya, lebih kekinian, lebih modern, dan lain sebagainya. Itu bisa. Lalu selanjutnya, otonomi daerah merupakan implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan memberi daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Ini kelanjutan dari yang kedua tadi. Lalu yang terakhir, maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam membangun daerahnya. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Ini dia, kalian pause aja ya. Ada 13 nih landasan hukumnya, baik itu dari UUD, UU, Perpu, dan lain-lain. Lanjut submateri yang terakhir, yaitu nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu nilai dari desentralisasi, ada dua. Yang pertama nilai unitaris, yaitu pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Unitaris itu artinya kesatuan, dan memang negara kita itu negara kesatuan. Wilayahnya satu, hukum dasarnya satu, kepala pemerintahannya satu, hanya satu saja gitu, nggak ada gandanya. Lalu yang kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 18 yang isinya pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Desentralisasi tadi itu udah jelas ya, lepas dari pusat atau daerah yang menjalankan, sedangkan dekonsentrasi penjelasannya ialah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dimensi otonomi daerah ada 3. Yang pertama, dimensi politik. Kabupaten kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Jadi sebelum pemerintah pusat mensahkan otonomi daerah, pemerintah pusat itu sudah beranggapan bahwa kabupaten kota itu rasa fanatismenya itu cenderung sedikit atau nggak ada gitu. Jadi pemerintah pusat itu nggak ragu, nggak khawatir untuk menerapkan otonomi daerah. Nggak perlu takut kalau sewaktu-waktu pemerintah daerah yaitu kabupaten kota membuat gerakan memisahkan diri dari negara Indonesia. Sudah percaya lumayan banyak gitu kepada kabupaten kota. Lalu selanjutnya dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Selanjutnya, kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kotalah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Itu juga kelebihan-kelebihan atau pandangan-pandangan kenapa otonomi daerah itu memang perlu dilaksanakan, yaitu kabupaten kotalah ujung tombaknya yang paling paham nih kondisi daerahnya itu yaitu kabupaten kota. Prinsip otonomi daerah ada 3, yang pertama nyata, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga itu dinamis. Dinamis itu berarti nggak statis, ada saja kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk daerahnya, bahkan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Penjelasan yang terakhir yaitu prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada 5. Yang pertama, prinsip kesatuan. Ini penjelasannya sama dengan unitaris tadi.
Lalu yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Ini juga sama dengan penjelasan nyata dan tanggung jawab tadi. Lalu yang ketiga, prinsip penyebaran, yaitu asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Lalu yang keempat, prinsip keserasian, yaitu pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Lalu yang kelima dan yang terakhir, prinsip pemberdayaan, yaitu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekian dulu materi kita kali ini tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Dan bila ada salah-salah kata dan informasi, Ibu minta maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Bila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau bertanya kepada Ibu secara langsung ataupun via chat. Dan sampai jumpa.